Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dalam program Sapa Senja sore hari ini. Kita akan kembali bersama-sama diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin untuk firman Tuhan. Surat pujian sama dengan surat Kristus. Surat merupakan cerminan dari pengirimnya atau dari penulisnya atau dari penulis surat tersebut. Surat pujian atau surat Kristus merupakan letter of recommendation atau surat endorsement, dukungan, pujian agar dikenal oleh publik atau masyarakat luas secara positif. Hidup orang Kristen atau orang percaya merupakan kesaksian yang sejati. Kita harus menjadikan hidup kita adalah kabar baik, hidup yang secara nyata menghadirkan atau menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan ataupun di mana kita berada, sesama kita berada, dimanapun kita berada. Bagaimana cara agar supaya hidup kita menjadi surat pujian atau surat Kristus? Sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Kembali kita akan buka dalam 2 Korintus 3 ayat 16-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang pertama, bagaimana cara agar supaya kita menjadi surat pujian atau surat Kristus? Ada di ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Yang pertama yaitu hati kita mesti berbalik kepada Tuhan. Hati kita mesti berbalik kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Mengasihi dan mencintai adalah sesuatu yang membuat energi keluar dari dalam diri kita. Jadi ketika kita mengasihi dan mencintai, ada energi yang keluar dari dalam diri kita. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan melakukan hal-hal atau apa saja yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki. Bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan menebarkan benih-benih kasih. Menebarkan benih-benih kasih ketika kita melihat orang lain yang sedang murung atau seperti dalam masalah, kita tidak lantas cuek atau acuh tak acuh. Tetapi mungkin kita dapat menyapa, menegur. Dengan kita menegur, mungkin itu akan membantu atau menolongnya meringankan beban yang ada dalam dirinya. Kalaupun kita memiliki kelebihan, kita dapat membantu orang tersebut. Mungkin kita berpikir dalam keadaan pandemi yang terus berkepanjangan seperti saat ini, jangankan kita menolong orang lain, diri kita sendiri aja kita perlu ditolong. Tapi saudara-saudari terkasih, Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi, menabur benih-benih kasih. Justru saat-saat inilah kita perlu menabur benih-benih kasih. Yang kedua, selain kita menabur benih-benih kasih, kita pun menabur benih-benih penghargaan. Menghargai orang lain bukan dilihat dari level atau kedudukan jabatan seseorang. Tapi marilah kita menghargai satu dengan yang lain sama rata, dengan adil, tidak melihat kedudukan atau jabatan orang tersebut. Kita perlu menebar benih-benih penghargaan kepada orang lain. Itu sama juga kita dengan mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir, kita perlu menabur benih-benih perdamaian, mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Seperti Alkitab berkata, mengampuni orang yang bersalah kepada kita 70 kali 7 kali. Mungkin sama dengan 100 kali atau 1000 kali atau lebih dari itu. Tapi yang pasti
Maksudnya di sini adalah unlimited atau tidak terbatas. Mengapa kita harus mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita berkali-kali? Mungkin kita bertanya bahwa saya juga memiliki hati yang dapat merasakan sakit hati, merasakan luka, merasakan kecewa. Tetapi perlu kita ingat bahwa di mana ada kesalahan, pasti ada pengampunan. Jadi kita harus selalu memberikan pengampunan kepada setiap mereka yang sudah menyakiti kita atau membuat hati kita terluka. Itu tadi yang pertama, bagaimana cara agar supaya kita dapat menjadi surat pujian atau surat Kristus, yaitu hati kita berbalik kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua yaitu hidup kita harus senantiasa dekat atau melekat kepada Tuhan yang adalah Roh. Kita akan baca bersama-sama dalam ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua adalah hidup kita harus selalu bersama Tuhan yang adalah Roh. Roh yang senantiasa memberikan kita kemerdekaan. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, sebenarnya yang perlu kita ingat, di situ bukan kita yang memerdekakan orang yang menyakiti kita. Ketika kita memberikan pengampunan, justru disitulah sebenarnya yang sungguh-sungguh kita yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari rasa benci kita selama ini. Dimerdekakan dari rasa kecewa kita selama ini. Dimerdekakan dari segala keterikatan-keterikatan kita. Oleh sebab itu, perlu atau pentingnya yang kedua yaitu kita hidup selalu bersama Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Roh Allah membebaskan kita dari hal-hal yang mengikat. Orang yang menebarkan benih-benih kebencian atau permusuhan itu bukanlah pribadi atau karakter Kristus. Oleh sebab itu, jangan membenci, jangan menebarkan benih-benih permusuhan atau benih-benih kebencian. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita agar supaya kita dapat menjadi surat pujian atau surat Kristus. Yang ketiga yaitu hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita akan buka dalam ayat yang ke-18, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui apa saja? Melalui yang pertama dalam perkataan kita, dalam perbuatan atau tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan yang terakhir dalam kekudusan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita akan buka dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman Tuhan juga berkata dan mengingatkan kita kembali, ketika hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, perkataan kita harus perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mengutuki, bukan perkataan yang melemahkan. Tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang boleh membuat seseorang menjadi terberkati atau disenangkan di dalam Tuhan. Itu yang pertama, yaitu perkataan. Yang kedua yaitu melalui tingkah laku atau perbuatan kita. Kita harus mencerminkan, perbuatan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga dalam kasih. Dalam kasih, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih yang benar-benar dari dalam hati kita. Kasih bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan selanjutnya dalam kesetiaan. Ketika kita melakukan yang dikatakan kesetiaan adalah bukan saat ini saja atau besok tidak, bukan minggu depan atau bulan depan saja, hari ini tidak. Tapi kesetiaan itu adalah terus-menerus. Dan yang terakhir adalah dalam kesucian kita. Hidup kita harus kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang ketiga tadi adalah hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita menjadi surat pujian atau surat Kristus? Jika yang ditulis adalah gambaran Kristus, maka setiap kehidupan kita seharusnya menjadi
kertas yang dipakai Kristus menulis, sehingga orang lain atau dunia ini dapat membaca kasih Allah akan dunia ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.